dimana kita butuh penyertaan Tuhan. Api Tuhan ada dalam hidup kita. Itu bicara perkenanan Tuhan ada. Saudara, Tuhan berfirman, aku akan kirim utus seorang malaikat berjalan di depanmu. Wow enggak? Wow. Dan malaikat itu akan menghalau semua masalahmu. Tenang, beres, kau gak perlu bawa senjata. Karena semua musuhmu itu akan dihalau oleh malaikat itu. Seneng gak? Seneng, tapi Musa gak seneng saudara. Musa bilang begini saudara. Tuhan berkata, malaikat itu akan menuntun engkau, yakni ke suatu negeri, ayat 3, yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar, tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tuhan bilang, aku akan kasih malaikat, tapi aku tidak ikut berjalan bersama engkau. Saudara mau malaikat berjalan bersamamu tapi Tuhan tidak? Ya, Musa tidak mau. Tuhan bilang, aku kirim malaikat, beres semua masalahmu. Tapi aku tidak akan berjalan bersama-sama engkau, karena engkau adalah bangsa yang tegar, tengkuk, bahasa Manadonya keras kepala, kepala batu. Ya, orang Manado kepala batu tidak? Ya, apa itu keras kepala? Kepala batu, tegar tengkuk, susah untuk bertobat. Nggak mau tobat. Disuruh tobat, jangan selingkuh, tetap nggak usah angkat tangan. Ya, bukan hanya di luar, di gereja banyak yang selingkuh, banyak. Ya, teman saya gembala dia cerita di gerejanya. Ada pemulung datang saudara, konseling Pak Gembala, saya ini pemulung, suamiku juga pemulung, suamiku selingkuh. Pemulung loh, selingkuh loh saudara. Pemulung loh. Ya, dia tanya selingkuhnya sama siapa? Ya sama pemulung juga Pak. Ya, iya, jadi dosa itu tidak mengenal kelas, tidak mengenal strata. Yang namanya dosa tetap dosa. Pemulung selingkuhnya sama pemulung, pegawai negeri selingkuhnya sama ya banyak saudara. Ya, biasa pendeta selingkuhnya sama bertobat loh, ngomong pendeta selingkuh sama pendeta loh, bertobat yo. Yo biasanya tidak sama pendeta, sama singers lah atau WL ya. Jangan haha. Ya, ada loh ibu gembala selingkuh sama pemain musik, ada terjadi. Ya, jadi yang namanya dosa itu ada di mana-mana. Dan bangsa ini sudah berdosa, tegar, tengkuk, tidak mau bertobat. Kita semua bisa melakukan kesalahan, kita semua bisa hidup dalam, kita semua bisa melakukan dosa, tapi kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Cepat bertobat. Ya, cepat keluar dari sana. Ya, jangan lama-lama dalam dosa itu saudara. Biarkan masa lalu kita berlalu. Kita memulai start dengan hidup yang baru. Engkau pernah berselingkuh, sekarang jangan lagi selingkuh. Mari kita hidup kudus supaya api Tuhan selalu ada di hidup kita. Ya, jangan selingkuh di gereja nyanyi, nyalakan apimu, Roh Kudus bakar setiap kami. Hati-hati loh. Ya, hati-hati. Kalau punya kepahitan disuruh Tuhan lepaskan, pengampunan harus mengampuni. Jangan tegar tengkuk, nggak mau tobat. Orang itu berdosa bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan engkau hidup terus di dalam dosa. Bertobat. Alkitab berkata, Tuhan mengasihi orang yang bertobat dan mau berdosa tetapi yang mau bertobat. Ya, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, tapi celakalah orang yang menyembunyikan dosanya dan terus hidup di dalam dosa itu.
Kenapa Tuhan gak mau jalan sama bangsa Israel? Tuhan bilang, kamu itu keras kepala, kepala batu. Kalau aku berjalan bersama dengan engkau, pasti Tuhan bilang, sebentar saja aku jalan sama engkau, pasti aku membinasakanmu di tengah jalan. Ngeri gak saudara? Makanya Tuhan bilang, malaikat aja yang berjalan bersama engkau. Saudara yang terkasih, nomor satu, bagaimana supaya api Tuhan selalu ada dalam hidup kita? Hiduplah di dalam pertobatan. Cuma itu yang Tuhan minta. Tuhan tuh gak minta banyak-banyak. Tuhan itu gak minta yang kita gak bisa lakukan. Tuhan minta cuma satu, hidup dalam pertobatan. Apalagi Manado ini terkenal sebagai kantong Kristen. Harusnya hidup kita jadi berkat. Ya, jangan sampai sonama lagi Petrus, Yohanes, Yakobus, Lukas, Matius. Semua nama-nama Alkitab ada di Manado ini. Saya lewat 1 kilo gereja, 1 kilo gereja, 1 kilo gereja lagi. Pertanyaannya, yang bertobat itu berapa? Bukan soal banyaknya gereja. Ya, bukan soal banyaknya orang Kristen. Kalau hidupmu tidak berdampak, apimu padam. Setan bilang, biarin aja gereja banyak. Setan gak takut gereja banyak. Setan gak takut gereja penuh. Setan bilang, biarin aja. Mereka nyanyi-nyanyi, biar, kata setan, biar. Yang penting mereka tidak bertobat. Ya, nyanyi saja, enggak apa-apa. Setan bilang, biar, penuh, biar. Ya, biarin gereja penuh, banyak biar, tambah banyak gereja biar saja, enggak apa-apa, tidak berdampak, kata setan. Hati-hati loh saudara, hati-hati loh. Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah, Tuhan Yesus Kristus, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama. Amin. Ya. Ya benar, Yakobus bilang kan, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu dan setan gemetar. Jadi kalau kita cuma sampai dipercaya bahwa Tuhan ada, Yesus Kristus itu Tuhan, maka level iman kita sama-sama setan. Malah kadang setan lebih rohani dari kita. Ya, hati-hati. Bapak Ibu, kita harus berdoa, sungguh-sungguh bertobat, supaya jangan sampai kita ini ditertawakan setan. Di gereja nyanyi, kita buat, iblis gemetar. Begitu pulang, iblis buat. Kita totofore. Oh, bye-bye, hati-hati. Ya, banyak orang mengaku Kristen. Apa yang membedakan kita dengan setan? Sama-sama percaya. Sama-sama percaya. Tapi yang membedakan adalah kita menjadi pelaku firman. Kita taat kepada Tuhan. Setan itu tidak mungkin taat. Setan itu tidak mungkin bertobat. Amin. Ya, Tuhan itu loh kalau menghardik iblis, langsung satu kali dihardik, dengar iblis itu. Tuhan bilang, hai setan, pergi keluar dari orang itu. Langsung dia keluar saudara. Tapi manusia ditengking, kau bertobat dari dosa itu, langsung tobat enggak? Karena punya kehendak bebas. Ya setan suruh keluar langsung keluar, tapi setan nggak mungkin tobat. Dia keluar dari satu tubuh, dia cari tubuh yang lain. Ya kalau orang disuruh tobat sama Tuhan, ya nggak tobat-tobat, nanti selingkuh. Ditanya kamu kenapa selingkuh? Gara-gara setan. Setan bilang, yang enak ngana, kong kita lagi yang salah. Setan bilang, suka bale-bale dunia nih. Sampai setan bilang, Tuhan saya tuh minder sama orang Kristen Tuhan. Kenapa? Mereka lebih setan dari setan. Bertobat loh saudara. Ya, jangan terbolak-balik hidup ini. Jangan kita ini jadi Kristen, tapi ya itu Tuhan bilang, bau kita di hadapan Tuhan tuh bau tai. Dan hidup kita di hadapan Tuhan itu ya malah lebih gila dari setan karena tidak mau tobat. Kenapa Tuhan gak mau berjalan dengan bangsa itu? Boro-boro akan ada api Tuhan. Berjalan aja dengan mereka Tuhan tidak mau. Karena Tuhan bilang mereka keras kepala, tidak mau bertobat.
Kalau hari ini Tuhan suruh kau lepaskan pengampunan, jangan kau hidup dalam kepahitan. Saya kemarin ketemu satu orang di Batam, dia bilang, aduh Bu Debbie, saya berterima kasih banget Bu. Ya, saya ini mengucap syukur saya dapat channel Ibu, lalu akhirnya saya kasih ke mama saya. Mama saya itu kepahitan sama papa saya itu orang Nado, dia selingkuh sama perempuan lain. Lalu ditanya begini, terus gimana sekarang mamamu? Sudah lama mereka pisah, mama ikut saya, papa di Manado dengan perempuan itu. Ya, banyak pelakor ya, tapi di Manado ini enggak ada kayaknya ya pelakor. Banyak ya? Ada pelakor di sini? Pelatih kor. Pelakor itu pelatih kor, ya. Saudara, itu positifnya. Kalau yang negatifnya perebut laki orang, ya. Pembatunangan, tukang selingkuh. Lalu ibu ini hidup dalam kepahitan karena suaminya diambil perempuan lain. Dia hidup dalam kepahitan, dia sakit mah, akut, asam lambung. Dia harus selalu tiap hari minum obat mah. Bukan hanya itu, kalau sudah pikiran, kena sakit mah, sulit tidur. Jadi dia kalau mau tidur harus minum obat tidur, obat penenang. Bisa gila orang begini saudara. Makanya juga saya mau bilang sama ibu-ibu, jangan terlalu cinta suamimu lebih daripada kau cinta Tuhan. Ih, ada ibu-ibu yang aminnya panjang sekali. Amin. Kayaknya curcol banget ini ibu ini ya. Habis itu kita konseling 4 mata ya ibu. Kayaknya lagi tersakiti ya. Makanya ngomongnya begitu saudara ya. Jangan sampai ada yang mau bunuh diri saudara karena ditinggal suaminya. Jangan saudara ya. Tetap cinta Tuhan nomor 1 di atas segala-galanya. Ibu ini hidup dalam kepahitan. Lalu akhirnya anaknya kasihan sama ibu ini, dia kepahitan, sakit asam lambung, lalu akhirnya dia tidak bisa tidur, harus minum obat tidur, lalu dikasihlah khotbah saya, mak dengerin ini. Kemarin saya ketemu sama mamahnya, dia sudah cantik, dia bilang, Bu Debbie terima kasih, saya akhirnya melepaskan pengampunan buat suami saya. Saya bilang, iya Bu, inilah hidup, enggak apa-apa Ibu lepaskan pengampunan. Terus ya akhirnya Bu, setelah saya lepaskan pengampunan, sekarang saya lebih damai sejahtera. Saya enggak pernah lagi sakit mah dan luar biasa sekarang saya lepas dari obat penenang, saya lepas dari obat tidur. Sekarang saya bisa tidur kalau malam tidur normal. Saudara, waktu kita mau bertobat, kita dengerin firman, semua masalah di hidup kita itu sudah ada di Alkitab. Cuma kita ini mau dengar apa tidak. Ya kalau kita mau dengar, mau taat ya Tuhan itu turut bekerja. Masalahnya kita ini banyak yang tegar tengkuk, enggak mau tobat ya sudah masuk dalam pencobaan. Nanti kalau sakit-sakitan, kenapa ya aku begini, satu aja kamu enggak mau lakukan firman. Tuhan bilang tobat, tobat. Jangan dengan kekuatanmu, jangan dengan kehebatanmu, kembali kepada firman. Tuhan bilang bangsa ini tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Dosa itu membuat murka Tuhan turun atas hidup kita. Tidak ada orang berbuat dosa itu yang aman tentram. Engkau hidup dalam kepahitan, tidak mungkin engkau aman hatimu saudara. Engkau berusaha tidak dengan jujur, engkau mencuri dengan cara-cara yang tidak baik. Engkau coba mempertahankan sesuatu, Tuhan itu tidak suka. Dia mau kita ini tobat, berjalan sesuai firman-Nya dan taat kepada firman-Nya. Ayat 4, waktu Tuhan bilang Tuhan tidak mau berjalan, ayat 4 dikatakan di sana begini saudara. Kita baca bersama ayat yang keempat. Bisa ditayangkan firman Tuhannya, ketika bangsa itu apa? Mendengar ancaman yang mengerikan ini, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Ya, bagi mereka ini ancaman yang mengerikan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan mereka. Ini mengerikan saudara. Tapi banyak orang Kristen tidak menganggap itu mengerikan. Selama ini dia hidup dengan jalannya sendiri. Bahkan banyak orang Kristen yang suka bikin jalan baru. Iya enggak? Ya, dia bilang bukan cuma PU Bina Marga yang bisa bikin jalan, saya juga bisa bikin jalan. Bikin jalan baru. Enggak mau nurut sama jalan Tuhan.
Banyak orang tidak merasa ngeri ketika dia tidak berjalan bersama Tuhan. Dia berjalan sendiri, dia hidup dengan maunya sendiri, dia hidup dengan dosanya sendiri. Dia tidak merasa ngeri, dia tidak takut akan kebinasaan di depan mata. Tapi puji Tuhan, bangsa Israel dikatakan di sana ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka. Mereka sedih ketika mendengar Tuhan tidak mau jalan dengan mereka. Mereka sedih ketika mereka dengar bahwa Tuhan tidak mau ada di tengah-tengah mereka. Mereka berkabung dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Perhiasan berbicara tentang kesombongan diri, saudara. Ya, jangan menjadi orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan. Dengan kita ini tidak mau meminta petunjuknya, dengan kita ini tidak mau merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau dalam hidupku, aku butuh penyertaan-Mu Tuhan. Cobalah untuk melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Jangan berjalan dengan kekuatan-Mu sendiri, tapi libatkan Tuhan. Ketaatan itu yang nomor satu dalam hidup kita, saudara. Waktu kita taat dalam segala perkara, ayo ya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak taat, apakah selama ini menjadi sesuatu yang mengerikan ketika kita tahu Tuhan tidak ada bersama kita? Atau kita biasa-biasa saja? Ya, mari saudara, Alkitab berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Karena banyak orang yang tidak lagi mencari Tuhan, Kristen tapi tidak cari Tuhan. Dia hari Minggu ke gereja itu ya hanya sekedar dia beribadah, tapi nggak ada niat untuk mencari Tuhan. Ya, bahkan ke gereja cuma sibuk pakai baju apa nanti ya, orang nanti lihat nih saya nanti pakai baju ini, pakai tas ini. Yang direpotin itu mau ke gereja satu minggu itu cuma siapkan baju apa yang mau dipakai. Cuma mau pamer baju di gereja, di sini nggak ada. Ya, di sana banyak. Ke gereja saudara, cuma mau pamer baju. Apalagi banyak orang Kristen sekarang ke gereja, bajunya belum jadi, so dipakai. Ya, sampai kuntilanak bilang, aku tuh bingung sama orang Kristen, kata kuntilanak. Bajuku panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Tapi orang Kristen udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, yang setan itu Eka apa ye? Ya, jangan saudara. Mari kita persembahkan hidup. Kita berubah, kita ke gereja itu dengan sebuah kerinduan Tuhan. Aku mau dengar firman. Aku berdoa hamba-Mu yang menyampaikan firman hari ini itu memberi pesan kepadaku secara pribadi supaya aku dapat menangkap sesuatu. Amin saudara. Itu loh yang harus kita lakukan. Jangan ke gereja itu cuma ya ke gereja sembarangan saja datang ke gereja. Ya, apalagi bawa kolektor. Saya itu pernah naik taksi di Jakarta mau pelayanan. Waktu sopir taksinya kembaliin uang, dia kembaliin 22.000. Saya bilang, "Hi Pak, kenapa dikasih kembali uang kecil-kecil semua Pak? Kasih yang gede Pak." Ibu mau ke gereja toh? Biasa orang Kristen itu kalau mau ke gereja tukar uang ibu. Katanya buat kolektor itu loh. Sampai sopir taksi tahu loh, orang Kristen ke gereja tukar uang yang paling kecil dia bawa ke gereja. Ini kebanyakan orang Kristen ini begini nih. Padahal dia untuk beli sesuatu di luar yang mahal dia berani loh. Tapi untuk berkorban bagi Tuhan dia pelit. Banyak orang katanya menyertakan Tuhan dalam segala hal, tapi dalam hal keuangan dia tidak mau menyertakan Tuhan. Ya, soalnya di gerejanya lagunya kalau kolektor begini, persembahan kami. Sudah sedikit apa lagi? Kiranya Tuhan terimalah dengan kurang ajar enggak? Kurang ajar loh ya. Bawa kolektor cuma sedikit sekali. Sedikit sekali baru dia bilang, kiranya Tuhan terimalah dengan senang. Dibalas sama malaikat, berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan senang hati. Bersyanda, kata malaikat, bersyanda. Emang boleh? Emang boleh sepelit itu sama Tuhan? Boleh. Bertobat lu saudara.
Ya, kita nih kadang-kadang nggak sadar. Maaf ya saudara, kita nih bernapas saja. Ini mahal loh napas ini. Saudara nggak bisa napas, saudara ke rumah sakit, sewa tabung oksigen, mahal enggak? Sama Tuhan jangan hitung-hitungan duit sama Tuhan. Ya, kadar ukur kita itu kaya atau tidak dilihat di hadapan Tuhan bukan dari banyaknya yang kau miliki. Biar engkau punya banyak, kau kasih kolektor 2.000, kau miskin di hadapan Tuhan. Ya, walaupun kita pas-pasan, tapi kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Tolong kalau ke gereja itu diatur uang yang paling besar satu. Ya, kau beri seminggu sekali toh. Makanya banyak hidup orang Kristen itu tidak diberkati, saudara. Karena sama Tuhan hitung-hitungan. Ya, sama Tuhan tidak mau memberi. Saya mengucap syukur. Saya bersaksi depan saudara, hari ini kami sangat diberkati Tuhan dalam hal keuangan. Kenapa saudara? Saya belajar memberkati dan memberi. Bukan waktu saya kaya. Dari saya punya uang pas-pasan, saya belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan dalam hal keuangan. Salah satu cara engkau menjaga api Tuhan, kau jujur dalam hal keuangan saudara. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan mensejajarkan dirinya dengan Mamon. Engkau tidak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Allah dan pada Mamon. Uang itu jahat kalau kita nggak setia. Saya mau kasih bocoran supaya saudara diberkati di tahun-tahun yang sulit ini. Di masa-masa yang sulit kita percaya Tuhan sumber penghidupan kita. Dan dia sanggup melakukan segala yang jahat. Dia sanggup melakukan segala yang baik walaupun di tengah masa yang jahat. Saudara tahu ya, dia sanggup memberkati Ishak di tengah masa kering, di tengah tanah yang tandus dan kelaparan. Kenapa kita nggak belajar saudara? Dikatakan lalu menaburlah Ishak di tengah masa kering itu. Berapa banyak di antara kita yang setia sama Tuhan dalam hal menabur? Jangan bilang saya ini miskin bu, uang saya pas-pasan. Makanya engkau nggak pernah lihat mujizat Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku menyerahkan seluruh hidupku, termasuk keuanganku aku serahkan kepada Tuhan. Saudara yang sudah sering ikut khotbah-khotbah saya pernah bersaksi di salah satu khotbah saya, bagaimana Tuhan mengizinkan kami itu dicobai saudara, ketika satu saat kami masih pelayanan, anak saya masih baby waktu itu, ya kami pas-pasan banget. Saya tinggal punya uang 50.000 saudara. Besok susu anak saya habis. Malam itu mau tidur ada orang ketok rumah kami. Jam 11 malam. Sudah mau tidur diketok, saya bilang sama suami buka dulu. Kalau ada orang ketok malam-malam itu biasa emergency. Suami saya buka, bener. Ada tukang soto di samping gereja kami. Dia agama seberang saudara. Dia datang ke rumah kami, dia ketok malam-malam pintu kami. Dia bilang sama suami saya, Pak, saya maaf mengganggu malam-malam. Iya kenapa? Saya mau pinjam uang Pak, anak saya sakit. Saya kurang uang saya 50.000. Padahal uang kami tinggal. Lalu suami saya masuk ke kamar, dia bilang sama saya, di luar ada bapak tukang jual soto di gereja. Kenapa pinjam uang? Berapa? 50.000. Dalam hati saya, kok dia tahu loh uang kita tinggal 50. Boyo pinjam separuh biar bisa bagi 2. Saya tanya, buat apa? Anaknya malam ini sakit demam, harus dibawa ke puskesmas, uangnya ndak ada. Lalu suami saya bilang gini, aku sih terserah kamu ya, kamu yang memutuskan. Saya juga nggak mau disalahkan kata suami saya, karena besok kita nggak punya uang nih. Ya kalau kamu ngomong iya, ya saya kasih. Kalau ndak ya ndak. Saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Lalu ayat itu berbicara di hati saya, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok itu ada kesusahannya sendiri. Tapi ini tidak berlaku kalau saudara baru terima gaji. Terus saudara pergi ke mall, terus saudara belanja, saudara bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu namanya kau mencobai Tuhan, pasti kau jatuh dalam masalah. Malam itu saya bilang sama suami saya, kasih aja, dia lebih butuh. Kita besok nggak punya uang, belum mati, beras masih ada. Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dan itu uang kita nggak pakai buat macam-macam, buat nolongin orang. Akhirnya dikasih saudara. Besoknya memang nggak ada duit. Lah suami saya ada pelayanan malam itu. Ya, dia dulu main keyboard saudara di satu persekutuan. Saya bilang sama suami saya, daripada saya di rumah nggak ngapa-ngapain, ya nggak punya uang juga.
daripada aku meratapi nasib, mending aku ikut kamu pelayanan, boleh enggak? Boleh, yuk, saya ikut, lumayan makan gratis toh. Saya ikut, saudara. Saya duduk di situ, suami saya udah siap-siap pelayanan. Ada satu orang bapak pengusaha kaya, dia masuk ke ruangan itu. Waktu dia masuk ke ruangan itu, di hati saya ada suara yang berkata begini, nanti bapak itu akan kasih kamu uang. Langsung saya tengking, dalam nama Yesus, mata duitan. Begitu lihat orang kaya, langsung muka berubah jadi celengan babi. Biar diisi, saudara ya. Hati-hati loh ya. Saya tengking, dalam nama Yesus. Memang dasar setan, ngomongi bapak itu kasih duit, saya nggak mau mata duitan Tuhan, jagai hati saya Tuhan. Tapi suara itu bicara terus. Lalu saya bilang, Tuhan kalau ini memang suaramu, itu pasti terjadi, tapi aku nggak berharap. Selesai ibadah, selesai makan, tidak terjadi apa-apa. Saya bilang berarti memang cuma mata duitan. Begitu pulang, saudara, bapak itu salaman sama kami. Waktu dia pegang tangan saya, dia bilang begini, Tuhan suruh saya memberkati kalian loh. Sini duduk dulu. Saya bilang, yes, saya mau berdoa buat kalian. Oh, berkatnya doa. Karena berkat bukan hanya uang, doa juga berkat. Lalu kami berdua duduk, didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dia pengusaha tapi dia juga pelayan Tuhan. Berkati mereka berdua, amin. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Kita berdiri mau pulang, waktu turun tangga dia bilang ini, tunggu sebentar. Tuhan nih bicara sama saya. Tuhan suruh saya kasih ke kamu semua yang ada di dompet saya malam ini. Ini aneh loh, ini aneh, dia bilang. Ini 21 tahun yang lalu, saudara, seumuran anak saya yang gede. Ya, dia bilang, tunggu, ini loh ada uang di dompet saya 750.000. Ini Tuhan suruh saya kasih semua nih. Saya bilang, yakin Pak? Iya. Terus Bapak pulang pakai apa? Nggak ada duit, nanti saya pinjamkan 50.000 ya Pak. Dia bilang, gak usah Bu, saya ada sopir di bawah. Oh iya, ada sopir. Dia ambil semua di dompetnya. Ini loh, Tuhan suruh loh saya kasih. Ini Tuhan loh yang suruh. Saya juga gak tahu kenapa ini. Ya dikasih, saya terima. Lalu dia bilangin, tunggu dulu. Tidak sampai di sini kayaknya. Ada rekening BCA enggak? Saya bilang, ada Pak. Berapa ya? Saya enggak hafal Pak. Sekarang harus hafal nomor rekening BCA, saudara. Rekening bank apa aja harus hafal. Sewaktu-waktu ditanya, jawab. Sekarang saya kalau ditanya jawab 78503402407 Debbie Basir BCA. Jangan tepuk tangan. Cukup dihafal saja, tidak usah ditulis di kartu nama. Dihafal saya di hati, amin. Kartu nama enggak perlu dikasih nomor rekening. Tuhan itu enggak usah direkayasa. Lalu saudara, saya bilang saya enggak hafal Pak. Oh ya udah, besok pagi tolong SMS ke nomor saya ya. Oh iya siap Pak. Jam 8 dia bilang, besok pagi jam 8. Jam 8 saya tunggu jam 8. Kalau orang minta nomor rekening jam 8, jangan kau kirim jam 5 subuh. Terus jam 8 ditanya, sudah ditransfer belum ya Pak? Itu mata duitan. Banyak pendeta yang begitu itu. Orang Kristen begitu tuh banyak. Ya, bikin orang jadi ilfil, saudara. Akhirnya saya jam 8 tepat saya SMS, Pak, Shalom, tadi malam Bapak minta nomor rekening, ini nomor rekening saya. Dia balas, oh iya Bu, terima kasih. Jam 10 dia telepon, Ibu ada di mana? Di rumah. Ibu bisa datang ke kantor BCA pusat di sini. Oh iya, kami ke sana Pak sama suami. Iya, saya tunggu, saya mau nyampein sesuatu. Kami datang, saudara. Dia bilang gini, Bu, saya tuh enggak tahu kenapa, saya enggak pernah kayak gini loh. Tapi ini Tuhan loh bicara. Saya juga enggak tahu ada apa dengan hidup kalian. Kenapa Pak? Ini dia pegang amplop coklat 21 tahun yang lalu. Ini ada uang 10 juta. 21 tahun yang lalu 10 juta itu sudah wow saudara. Ini Tuhan suruh saya kasih sama kalian. Kalian tetap ya jadi orang yang taat sama Tuhan ya. Kami bersyukur kepada Tuhan hari itu. Saya bilang sama suami, say, kalau kemarin malam itu kita enggak kasih uang yang dipinjam itu, kita mungkin tidak lihat mujizat hari ini. Tapi karena kita memberi dan Tuhan melihat hati kita, Tuhan mempercayakan sama kita, sehingga Tuhan melipat gandakan, saudara. Jadi saya kasih 50.000, saya terima ganti dari Tuhan 10.750.000. Wow enggak? Itu Tuhan, dia hidup,
dan dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, tapi jangan pelit jadi orang Kristen. Saya enggak tahu ya, kenapa ini kok beloknya ke pelit ya. Bertobat loh. Kalau engkau mau melihat Tuhan pelihara dalam hal keuangan, setia saudara. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, apalagi hari-hari ini. Luar biasa berkat Tuhan. Sehingga di tengah masa pandemi, Tuhan izinkan kami diberkati, kami membantu pembangunan gereja di desa-desa saudara. Itu biayanya tidak kecil. Saya sekali transfer tuh ratusan juta, puluhan juta. Secara manusia 100 juta nih buat beli tas LV dapat satu. Dapat. Tapi enggak. Tuhan mau kita ini kalau mau melihat api itu terus menyala dalam hal keuangan, engkau harus setia. Beberapa waktu yang lalu tuh loh, saya tuh tiba-tiba digerakkan Tuhan. Saya dengar suara Tuhan di hati saya ngomong begini, kamu harus kasih mobil, ada satu orang pendeta di Semarang, kamu beliin dia mobil. Mobilnya itu yang sama dengan punyanya wakil gembalanya. Karena wakil gembalanya itu istrinya dokter, jadi dia bisa beli mobil. Saya tuh lihat mobilnya wakil gembalanya itu apa? Ya, harganya mobilnya itu 425 juta. Waktu saya dengar Tuhan begitu ngomong di hati saya, langsung saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Ini suara setan pasti. Loh saudara, 425 juta gede nggak? Gede loh. Saya ini bukan pengusaha kaya loh. Ya, dan waktu itu saya lagi bangun sekolah Alkitab di Bandungan. Ya puji Tuhan, sekolah Alkitab kami Desember ini peresmian. Saudara, kalau ada orang dari Manado mau jadi hamba Tuhan, mau sekolah 6 bulan saja, kalau punya uang bayar 6 bulan 5 juta, enggak punya uang ngomong ke saya, Tuhan sediakan biayanya. Saudara berangkat saja. Karena kerinduan kami, kerinduan Tuhan untuk mencetak semakin banyak hamba-hamba Tuhan. Loh itu sekolah Alkitab dibangun biayanya miliaran. Tadinya saya tidak percaya akan bisa membangun itu. Saya bilang, Tuhan saya ini bukan orang kaya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak cari orang kaya, aku cari orang yang beriman dan orang yang mau taat. Lalu saudara, di atas tanah 4.500 sekolah itu jadi. Saya melihat bagaimana Tuhan mencukupi dengan luar biasa. Toko cat telepon, toko kasur telepon, ya toko distributor Panasonic telepon, ya tukang taman yang bangun taman-tamannya orang-orang hebat di Jakarta telepon, semua disumbang saudara. Sampai kemarin saya pergi lihat kasurnya, saya bilang sama teman saya, ini mah bukan sekolah Alkitab ya, ini penginapan ya, hotel ya kayaknya ya. Tamannya bagus, ini pada betah nih anak sekolah Alkitab di sini, nggak mau pulang ke daerahnya. Saya punya kerinduan saudara, melihat daerah-daerah sekarang orang mau jadi pendeta itu sudah susah sekali. Makanya benar Yesus bilang, tuaian banyak tapi penua itu sedikit. Kita mau bekerja hari-hari ini. Saudara, akhirnya saya kembali ke cerita mobil itu. Waktu saya dengar suara itu, saya tengking dalam nama Yesus, 425 juta, gede loh Tuhan. Tapi saya bilang gini, tapi kalau ini memang suara Tuhan, saya minta tanda Tuhan. Istri itu harus tunduk pada suami. Kalau suami saya bilang kasih, ya saya akan kasih, karena suami saya ini bukan pelit saudara, tapi agak perhitungan. Bapak-bapak itu biasanya agak perhitungan. Ya jadi kalau besar-besar begitu, wah pasti dia akan keberatan. Saya bilang ke suami saya itu dapat suara Tuhan loh. Apa? Tuhan tuh suruh kita beliin mobil Pak Pendeta itu. Mobilnya harus sama-sama punyanya wakil gembalanya, dan itu harganya 425 juta. Gimana menurutmu? Suami saya diam 1000 bahasa. Biasanya kan langsung, wah gede banget, enggak, kita butuh, kita juga banyak pengeluaran. Saya ngomong, dia diam. Saya bilang, gimana menurutmu? Saya ini minta konfirmasi dari Tuhan loh ini. Dia ngomong gini, kamu tahu enggak, aku sudah dari bulan Januari Tuhan suruh, tapi aku pendem suara itu. Pura-pura tuli dia saudara. Saya kaget waktu dia ngomong begitu. Saya bilang, jadi ternyata selama ini, iya makanya aku tuh tertekan selama ini. Karena aku sudah dapat, Tuhan tuh suruh kita kasih mobil buat pendeta itu. Saya bilang, ya kalau kayak gitu ya jangan lama-lama lagi lah. Saudara, tapi apakah ketika kami menabur kami berkekurangan? Waktu saya taat, 1 bulan berikutnya saudara,
kami mendapat berkat yang berkali lipat daripada itu, saudara. Kalau engkau mau melihat penyertaan Tuhan, tanggalkan semua kesombongan, ketidaktaatan kita, termasuk dalam hal keuangan. Saudara, akan datang masa yang sulit di depan kita. Tapi orang yang mau setia, tidak usah tunggu kau kaya baru kau menabur. Mulai hari ini kau berdoa, Tuhan, apa yang aku bisa tabur? Mungkin ada keluargamu yang berkesusahan, mungkin orang-orang di sekelilingmu. Tuhan akan mulai kirim, saudara. Kalau engkau mau, maka engkau akan dipercaya Tuhan. Ketika engkau dipercaya Tuhan, Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan berjalan bersama kita. Ya, hari ini saya mengucap syukur bisa membantu puluhan pendeta-pendeta di desa. Mereka kuliahin anak, mereka hidup, saudara, susah. Tuhan pakai hidup kami, ya, dan kami belajar mencukupkan diri. Kalau saya mau beli barang-barang mahal, itu nggak pernah ada habisnya. Saya nggak berani beli yang mahal-mahal. Semua yang mahal yang saya pakai itu karena dikasih orang. Kalau dikasih ya saya pakai, kalau enggak ya enggak. Saudara, untuk apa kita hidup? Bagaimana Tuhan bisa bekerja? Kita sama-sama mau berdoa di kota Manado ini. Saya minta imam musik maju ke depan. Untuk kita bisa melihat api Tuhan itu tetap menyala. Nomor 1, mari hidup dalam pertobatan. Ya, lalu ketika bangsa itu menangis, mereka tanggalkan semua perhiasan mereka, kesombongan mereka, ketidaktaatan mereka. Tuhan berkata kepada Musa, baik, aku akan berjalan bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menyertai engkau. Sehingga tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat ajaib mereka lihat. Saya pengen kita mau berkata hari ini di hadapan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, itu segala-galanya bagi hidup kami. Kami butuh anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudara.